Oke. Nah, sekarang kita lihat, ya tadi saya bilang kan, menggali pustaka itu seperti kita berenang di samudra. Ya. Nah, ini paling tidak gambar ini yang ada di slide itu menunjukkan kepada kita pengelompokan literatur itu seperti apa. Nah, kalau Anda perhatikan di sana, teman-teman, ini ada dua dimensi ya. Dimensi yang pertama, dimensi quality-nya, kualitasnya. Semakin ke atas, kualitasnya semakin low standard. Ya, standarnya rendah. Yang semakin ke bawah itu high standard. Jadi artinya standar untuk bisa dia lolos sebagai literatur, bisa diterbitkan, dipublikasikan itu sangat tinggi, ketat sekali. Ya. Nah, lalu yang sebelah kanan ini adalah dimensi kemunculan. Ya. Jadi kalau ini kualitas, ya, atau seleksinya ya. Ya. Nah, kalau yang kanan itu kemunculannya. Semakin ke atas, ini yang munculnya adalah cepat sekali gitu, first. Jadi artinya begitu, misalnya ya, terjadi di event di mana gitu, kejadian terus langsung viral gitu, teman-teman. Bentar ya, izinkan saya ini sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi semakin ke atas tuh ide yang muncul semakin cepat gitu. Jadi begitu ada kejadian misalnya langsung orang tulis gitu di blog atau di mana di koran gitu ya, di Kompasiana misalnya atau di mana blog pribadi ya. Tapi semakin ke bawah itu semakin lama. Jadi karena butuh proses seleksi ini kan. Karena kan tadi saya bilang ya, yang sebelah kiri itu untuk bisa dia diterbitkan, untuk bisa dia dipublikasikan, itu butuh proses review, butuh proses editing yang sangat-sangat ketat dan sangat-sangat detail. Jadi makanya akhirnya ya dia muncul dipublikasikannya itu jadi lama, gitu, ya. Oke, jadi kita lihat ada pengelompokannya, ada yang namanya summary, ada yang namanya buku. Buku ini textbook ya, teman-teman ya. Nah, jadi buku-buku tebel-tebel yang kamu jadikan buku referensi kamu itu ada jurnal artikel ya. Kemudian ada publikasi yang terindeks, ada early stage material. Nah, yang early stage material ini kalau coba kamu perhatikan, ini semua artikel yang ada di website, ini newsletter, koran-koran gitu ya. Nah, itu adalah termasuk early stage material, bukan karena itu kan terbitnya cepat banget. Setiap orang bisa menulis ya. Sedangkan kalau yang index publication itu misalnya skripsi, ya disertasi, kemudian publikasi-publikasi universitas, ya melalui proses penelitian, ya betul, conference paper, ya. Tapi tidak seketat kalau buku. Ya, nah ini jurnal artikel masih ada proses review-reviewnya. Ya, jadi kita submit ke publisher, kemudian publisher nanti keluar assign reviewer kayak penguji gitulah ya, tapi penguji kita nggak usah presentasi oral. Jadi naskah kita yang di review, kemudian dikasih masukan-masukan. Bisa jadi kita ditolak, bisa jadi diterima, ya. Kalau ditolak, ya sudah, ya nggak bisa terbit di situ. Tapi kayak kita mengajukan ke penerbitan gitulah. Tapi kalau diterima, bisa jadi nanti ada revisi, diminta gitu ya. Nah itu kita harus kerjakan. Nah kalau buku itu jauh lebih ribet deh. Gitu. Ya, oke kita lihat satu-satu ya. Nah yang summary itu apa aja? Summary itu ini ya, karakteristiknya high standard, ya tapi lama banget terbitnya itu lama banget gitu. Nah biasanya yang tergolong itu adalah ensiklopedia. Ya, ensiklopedia itu kan kan harus lengkap ya, jangan sampai jadi kamus atau handbook atau ensiklopedia atau dictionary tapi kemudian salah-salah. Nah itu kan nggak boleh, makanya harus detail sekali, standarnya harus sangat tinggi. Ya, jadi ini ya proses uji empiris pengakuan tuh butuh waktu lama, ya sehingga akhirnya udah ketinggalan zaman gitu. Makanya kayak misalnya contohnya ensiklopedia itu kan nggak detail ya, paling cuma definisi aja, tapi definisinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian nah ini yang buku ya, buku ini textbook kalian ya, yang textbook sekolah biasa.
Nah, buku di sini teman-teman ini bukan popular book ya, perhatikan ya, ini bukan buku-buku populer ya. Buku-buku misalnya 5 menit menjadi jutawan gitu, enggak masuk situ ya. Ya. Apa namanya? Sejuta cara memotivasi karyawan. Nah, itu enggak, itu bukan. Itu bukan textbook, tapi itu popular books. Ya, yang dimaksud textbook itu berarti berisi teori, konstruk, konsep yang sudah diuji dan diakui sebagai kontribusi tertentu di bidang ilmu tertentu. Ya, jadi misalnya textbooknya marketing, textbooknya HR, ya dan sebagainya. Ya, nah proses uji empiris dan pengakuan juga butuh waktu relatif lama, tapi nggak selama ensiklopedi. Jadi teman-teman kalau misalnya contohnya ini Kotler sama Keller ini terbitnya tahun 2016. Bukan berarti dia Kotler sama Keller ini menulisnya tahun 2016 awal loh, bukan loh, atau tahun 2015 bisa jadi mereka menulisnya itu mulai 2014 bahkan 2013. Ya. Bayangkan kalau misalnya bukunya itu 600 halaman atau 400 halaman. Nah, itu kan diedit masing-masing kan di review ya. Nah, itu prosesnya lama. Habis edit, diminta untuk merevisi, nanti pengarangnya merevisi, dimasuk lagi ke penerbit, ke editor, editor ngoreksi lagi, bener nggak, udah sesuai nggak, nanti kalau masih dia salah lagi, kembali lagi ke pengarang, nah itu prosesnya kayak gitu. Ya, tapi textbooks ini sudah terjamin kualitasnya, ya karena dia berisi definisi, ya artinya tidak mudah, karena textbook itu artinya jadi buku pegangan gitu loh untuk bidang ilmu tertentu. Nah, itu kan nggak boleh sembarangan berarti, ya. Oke, nah yang berikutnya adalah jurnal. Nah ini buat teman-teman yang belum pernah lihat jurnal itu seperti apa ya. Minggu lalu kan kita udah saya kasihkan contoh kan satu jurnal kakak kelas ya. Nah itu jurnal gitu. Jadi jurnal itu apa namanya kamu harus perhatikan ini ada bedanya ya. Ada jurnal, ya, ada artikel jurnal. Beda ya. Kalau jurnal itu adalah kayak majalahnya. Jadi kayak misalnya ini, Journal of Product and Brand Management. Nah, ini ada tulisannya sorry terlalu kecil mungkin ya. Ini volume 26 nomor 5 tahun 2019. Jadi ada volume, ini kan bukan majalah-majalah kan juga begitu ya. Nah, nomor 5 tahun berapa tuh? 2017 atau 2019 ya? 2017. Nah, namanya majalah kan berarti dalam satu majalah kan ada banyak isi ya. Nah, sama. Jadi satu kali terbitan volume 25 nomor 5 tahun 2017 ini nanti jurnal Product and Brand Management ini akan memuat misalnya 10 artikel gitu. Ya, jadi pada saat kamu ditanya, jurnalnya apa nih? Oh, jurnalnya ini Bu, namanya Bu, Journal of Product and Brand Management. Tapi kalau misalnya saya ngutip kebetulan dari 10 artikel ini misalnya ada kutipan apa namanya artikelnya let's say misalnya artikelnya Eker misalnya ya. Nah, dia nulis tuh satu artikel di volume 25 nomor 5 ini 2017. Nah, nanti yang kamu bilang sama dosen atau kamu tulis di referensi di deskripsimu ya Eker 2017 gitu. Nah, Eker artikelnya apa judulnya? Misalnya Eker artikelnya adalah brand personality misalnya gitu ya. Ya udah yang kamu tulis brand personality. Jurnalnya apa namanya? Jurnalnya Product and Brand Management. Ya, jadi itu yang kamu harus paham gitu. Ya. Nah, ini jadi ini judul jurnalnya apa majalahnya. Nah, ini artikelnya di sini nih artikelnya. Ya. Kayak gitu. Oke. Ya ini kebetulan ini beda. Ini kan jurnalnya Product and Brand Management. Ini kebetulan jurnalnya saya ngutip dari jurnal yang berbeda. Tapi ini contoh artikelnya. Artikelnya berarti kalau artikel itu udah merujuk pada ya tulisannya orangnya gitu, hasil penelitiannya ya. Oke. Lalu conference paper atau professional association paper, jadi dari organisasi tertentu keluarkan publikasi, hasil penelitian ya. Conference itu apa? Conference itu adalah apa namanya? Momen atau ajang ya, apa namanya? Satu event ya, forum ilmiah di mana para peneliti di bidang ilmu yang sama itu akan kumpul. Ya, nah kumpul 3 hari, 2 hari bisa ya. Lalu mereka saling mempresentasikan hasil penelitian mereka. Nah, ini saya ambil contoh misalnya kayak ini ya, ini buku apa proceeding namanya ya. Nah, namanya proceeding ya, conference proceeding. Nah, ini apa namanya misalnya satu conference ini yang pernah saya ikuti ya di New Zealand 2013 apa namanya judul conference-nya namanya COTI. COTI itu apa namanya Conference of apa namanya Australian University Tourism Hospitality Educators gitulah ya. Jadi di bidang tourism gitu. Nah, di situ kesempatan ini kan 11 sampai 14 Februari ya.
kesempatan saya sendiri juga saya mempresentasikan hasil penelitian saya. Lalu nanti didengerin sama ahli-ahli yang lain, akademisi yang lain, lalu mereka saling ngasih pertanyaan, terus ngasih masukan kayak gitu-gitu. Ya, nah itu conference. Ya, lalu kalau professional association ya dari organisasi tertentu gitu ya. Organisasinya tergantung organisasinya apa. Biasanya kayak ini contohnya dari PBB ya, UNWTO, UN World Tourism Organization, dia keluarkan report laporan tentang youth travel, tentang wisatawan muda. Ya, nah siapa saja mereka, aktivitasnya ngapain aja kalau anak-anak muda traveling itu berapa purchasing ininya baik powernya ya, spending powernya. Nah ini semua ada di sini. Ya, nah ini bisa untuk kita jadikan referensi ya paparan untuk kita memperkaya bab 2 kita. Ya, oke. Nah ini online artikel. Nah ini bisa ya online artikel. Kalau ini bab 1 ya, Kalau ini bab 1 ya teman-teman ya. Ini bab 1 Ini bab 1 saja. Ya. Jadi ini kalau ini nggak boleh nih, karena online artikel siapapun bisa nulis ya. Meskipun lembaganya terkenal, tapi kan dia nggak melalui proses review gitu. Ya. Jadi ini hanya untuk boleh di bab 1. Ya, misalnya ini ada asosiasi punya newsletter, punya magazine. Contohnya ini misalnya Venue itu adalah majalah MICE satu-satunya di Indonesia ya yang leading ya. Yang saya rekomendasikan juga kalau kamu orang-orang IO ya bergeraknya di IO atau WO. Nah, kamu wajib nih ini bisa di download gratis kok online ya. Masuk ke venuemax.com kalau nggak salah. Ya, ini semua terkait sama MICE itu kan meeting, incentive, convention and exhibition. Jadi business events ya, perkembangan business events di Indonesia seperti apa ya. Nah, ini bisa kamu pakai teman-teman untuk mempertajam bab 1 kamu. Jadi misalnya kamu mau gali tentang topiknya tentang event, bagaimana event pasca pandemi ya di hotel-hotel itu seperti apa. Ya, kamu larikan itu misalnya dengan trust-nya konsumen misalnya. Ya, ini bisa nih jadikan rujukan seperti apa gitu untuk bab 1 Anda, ya. Nah, sekarang yang itu tadi jenis-jenis pustakanya. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya? Sudah jelas ya? Boleh nggak artikel online masuk ke bab 2, teman-teman? Halo? Boleh nggak artikel online masuk ke bab 2? Boleh, Bu. Artikel online tulisan orang boleh nggak ke bab 2? Nggak boleh. Boleh kan? Ya, nggak boleh. Kalau artikel online tulisan orang belum melalui proses review dan divalidasi hasil penelitiannya, setiap orang bisa nulis ya, apalagi di blog bisa nulis, tapi nggak bisa dimasukkan sebagai bab 2 karena bab 2 itu tadi kan literatur teori ya, yang boleh itu masuk ke bab 1 ya. Oke, nah kita break dulu ya, kita masuk lagi sekarang 14.41, kita masuk lagi, kita break kita masuk jam 3:05 ya, teman-teman ya. Jam 3:05 kita masuk lagi ya. Oke. Jadi 14.55 ya. Saya harap semua udah balik. Silakan break, kita break sekitar kurang lebih 13 menit. Lupa di-record lagi dari tadi. Apakah ada pertanyaan? Halo? Bu tanya. Ya, silakan. Bu, mereka nge-share hasil research-nya mereka itu mereka bayar atau gimana sih? Ini yang tanya siapa ini? Sorry. Peter Ezra. Oh, Peter ya. Oke. Menurut kamu dibayar nggak, Peter? Harusnya sih iya. Jawabannya adalah tidak dibayar sama sekali. Ya. Ini tadi yang saya ke distract. Tadi kan kayak file cannot open gitu ya tadi ya, yang kita dari akademia tadi. Ini saya udah bisa open. Ya, udah ternyata dalam bentuk Mass Word, bukan dalam bentuk PDF ya. Customer loyalty, how internet impact customer loyalty. Oke. Nah, saya jawab pertanyaannya Peter tadi. Tidak dibayar, Peter. Ya, terus dapat apa, Bu? Ya, seorang peneliti itu kebanggaannya ya tadi ya kalau hasil penelitiannya itu di banyak berimpact, berdampak kepada banyak orang gitu.
Salah satunya adalah dengan hasil penelitiannya itu modelnya itu terus dipakai, lalu teori itu dikembangkan, ya seperti itu Peter. Mungkin kayaknya nggak masuk akal ya, gitu. Tetapi ya itulah, misalnya saya mencontohkan, ini saya stop share ya. Saya mencontohkan ke diri saya sendiri gitu, ya. Nggak dibayar, saya misalnya sharing ke siapa-siapa ya kita juga nggak narik bayaran, nggak boleh ya. Oh kamu tak kasih artikelku tapi kamu kudu bayar, nggak boleh, itu kode etik sesama peneliti tidak boleh seperti itu. Nah tetapi apa sih, kami dosen ya, para peneliti ini semua itu di perguruan tinggi manapun itu kan kami dituntut untuk ini ya, kalau dosen tuh selalu kalau ditanya misalnya kamu kerja di perusahaan, pengennya apa nih? Apa karir puncak apa? Karir puncak sebagai direktur ya, sebagai CEO ya, itu karir puncak kan. Karir puncak profesional. Nah, kalau dosen karir puncaknya apa? Profesionalisme dosen tuh karir puncaknya adalah menjadi seorang profesor. Dosen tuh karirnya bukan jadi rektor, bukan. Ya, rektor tuh pejabat struktural secara administrasi. Tapi kalau karir akademik itu ya dia jadi profesor. Nah, untuk jadi profesor itu dia harus melakukan research gitu. Nah, pada saat dia melakukan research, pada saat dia melakukan publication, ya, nah itu dia dapat poin gitu. Ya, jadi itu diakui gitu. Jadi ada poinnya lah. Sama kayak kamu lulus wisuda itu loh, kamu harus mengumpulkan SKKK sih, Nak, ya toh. Nah, itu kan dihitung nanti SKKK yang penalaran berapa, SKKK Abdimas berapa. Nah, itu sama persis tuh, dosen juga begitu. Ya. Nah, otomatis apa? Pada saat kita jabatan akademik kita itu semakin tinggi, apalagi kalau kita udah sampai profesor, ya itu akan secara korelasi itu naik gaji ya, tunjangan setiap bulan itu naik gitu. Ya iya karena kita kerja mata pencarian kita dari situ gitu. Ya jadi bukan ngejar supaya uangnya dulu, tapi itu kayak buntutnya gitu loh. Secara kode etik sebagai peneliti kita nggak mikirin itu ya. Kalau saya sih nggak pernah saya mikirin saya nggak boleh memang narik bayaran itu nggak boleh. Pada saat publikasi juga nggak boleh. Ya, bahkan pada saat kita mau publikasi itu ada publisher yang memang karena untuk biaya operasional ya, kan kamu kontak korespondensi ini kamu reviewer itu kan kamu ya itu kan biaya operasional. Nah terus dari mana dapatnya? Nah itu ada beberapa jurnal, saya bilang nggak semua ya, beberapa jurnal yang kemudian biaya publikasinya misalnya kalau dalam rupiah itu misalnya 1.500.000 gitu ada, ya sebatas itu gitu. Nah pertanyaannya adalah loh Bu, kalau misalnya ada jurnal-jurnal yang bayarnya mahal sampai 5 juta, 10 juta, nah itu berarti kan bukan jurnal yang bagus gitu. Nah, harusnya kalau jurnal yang bagus berkualitas itu malah ada yang free ya toh, dan ada yang ya paling narik itu cuma untuk biaya operasional aja yang istilahnya itu bener-bener inilah kecil lah gitu loh dibandingkan dengan nanti reputasi dia sebagai peneliti di kalangan dunia akademis itu nggak bisa dinilai dengan uang gitu, maksudnya itu kayak gitu Peter ya. Bu, kalau yang kayak Emerald itu kan kita kayak nge-subscribe gitu kan. Otomatis kan kita keluar uang di Emerald-nya. Maksudnya kalau misalnya kita nerbitin di Emerald berarti kan kayak anggapannya dibayar juga sama Emerald-nya. Enggak, saya nerbit di Emerald, saya nerbit di Taylor Francis, saya terbit di Elsevier, nggak pernah saya dapat bayaran dari mereka, nggak pernah, nggak ada. Mereka pun juga nggak bayar saya gitu. Saya juga nggak, selama ini kalau saya terbitkan di Emerald, Elsevier, Taylor Francis, saya nggak pernah bayar. Selama ini saya dari publikasi saya paling justru yang jurnal Indonesia yang bayar ya itu tadi ada 500, ada 1 juta, itu masih ya itu cengli lah ya untuk biaya operasional mereka gitu. Nah, terus mereka dapat uang dari mana? Nah, mereka dapat uangnya adalah dari subscription yang dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan di universitas, Peter. Jadi kayak Petra gini, tadi kan ada subscribe, jadi saya tunjukkan ya tadi ada yang subscribe. Nah, itu berarti Petra berlangganan. Dan itu langganannya mahal. Benar itu mahal. Satu database itu langganannya bisa mahal, bisa 100 jutaan. Tergantung publishernya. Nah, itu dibayar dari uang mana? Dari uang kalian, uang studi lah. Ya, uangmu bayar ke Petra itu. Kamu makanya kalau kamu tidak pernah memanfaatkan fasilitas perpustakaan kita, ya toh, kamu nyari jurnalnya itu malah yang ke Google yang malah misalnya buatan ketemu jurnal yang jelek-jelek, ya toh, ya itu salahmu. Kamu nggak memanfaatkan gitu. Padahal Petra itu sudah sediakan, udah berlangganan, bayar mahal, dan melanggankan jurnal-jurnal yang berkualitas. Petra nggak mungkin melanggankan jurnal-jurnal yang receh gitu, nggak mungkin gitu. Pasti yang database yang tadi yang saya sebut itu.
Ya, jadi itu mereka dapat uang dari sana, Peter. Ya. Jadi publisher tuh kan ya pasti butuh dong apa namanya itu operasional ya. Nah, kayak gitu. Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu.